Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-280 bertepatan dengan bab ke-1323. Sebagai pria, Yi-Chen mengerti apa yang sedang dipikirkan ayah mertuanya. Pada kenyataannya, pria mana yang tidak ingin membuat wanita yang dia cintai bahagia. Hanya saja kadang sebagian pria tidak bisa melakukannya karena tidak mampu. Seperti Yi-Chen dulu, bukan hanya tidak punya uang tapi tidak punya harta benda sama sekali. Kadang-kadang pada ulang tahun Xiaochuran atau saat perayaan ulang tahun pernikahan mereka, Yi-Chen juga ingin membelikan istrinya hadiah bagus, tetapi karena sedang tidak ada uang, jadi hanya bisa diangan-angan saja. Hadiah berharga pertama yang Yi-Chen berikan pada Xiaochuran adalah sebuah kalung batu gio. Yi-Chen membelinya dari Judkot setelah Tang Sihai menemukan dirinya. Dulu bahkan jika Yi-Chen ingin memberikan seluruh dunia kepada Xiaochuran dengan kemampuannya pada saat itu, Yi-Chen bukan tidak mampu memberikan satu paket kosmetik. Selepas dari berupa berapa usia Su Changkun, tetapi pada saat ini dia masih mencintai Han Making yang telah terpisah darinya selama lebih dari 20 tahun. Tentu saja Su Changkun berharap dia bisa memberikan hadiah yang pantas untuk Han Making. Yi-Chen sangat bisa memahami hal itu. Jadi dengan murah hati Yi-Chen berkata, "Baiklah ayah, aku akan mendapatkan satu paket lagi. Tiba saatnya nanti akan kuberikan pada ayah." Baguslah, Su Changkun sangat bahagia sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dengan senang hati berkata, "Menantuku, kamu benar-benar sudah memberikan bantuan besar padaku." Setelah mengatakan itu, Secangkun buru-buru menambahkan, "Oh ya, jangan sampai hal ini diketahui oleh ibu mertuamu yang seperti rubah betina itu. Jika tidak, maka tamatlah riwayatku. Kamu mengerti?" Ichen mengangguk. "Ayah tenang saja, aku sangat memahami hal ini. Nanti aku akan meletakkan satu paket kosmetik itu di bagasi mobil ayah. Jadi nanti saat ayah menemui bibi Han, ayah bisa langsung membawakannya." "Baik, baik, bagus sekali. Menantuku memang penuh perhatian dan bijaksana." Ichen mengantarkan ayah mertua yang bahagia itu ke gerbang Universitas Lansia. Setelah Xiao Changkun turun dari mobil, Ichen langsung pergi ke bandara untuk mengantar kepergian Gokyo Yi. Jet pribadi Gokyo Yi terparkir di hanggar umum bandara. Di sana tidak ada penumpang lain, tidak ada reporter atau paparazzi. Hal tersebut bisa memberinya kebebasan dan privasi seluas-luasnya. Ichen juga berada di situ. Dia melihat Gokyo Yi yang mengenakan setelan ketat bergaya barat. Gokyo Yi saat ini benar-benar terlihat seperti wanita karir yang sukses. Melihat Yi-Chen datang, Gokyo Yi pun menunjukkan wajah malu-malu dan bahagia. Sejak bertemu dengan Yi-Chen, Gokyo Yi tidak bisa menyingkirkan bayangan Yi-Chen dari pikirannya. Meskipun kenangan bersama Yi-Chen yang bisa diingat telah terhenti pada saat kecilnya, tapi karena Gokyo Yi terus memutarnya di kepala dan akhirnya menimbulkan kesan yang dalam. Alhasil, ingatan 10 tahun lalu pun tetap ada di benaknya. Kekuatan dari sugesti psikologis sangatlah besar. Bajingan seperti Wookie yang suka wanita-wanita tua memanfaatkan kekuatan besar dari sugesti psikologis. Sugesti psikologis sang jangka panjang bisa membuat seorang kehilangan dirinya sendiri. Gadis-gadis mungkin saja akan kehilangan dirinya sendiri di hadapan ahli sugesti psikologis dalam beberapa bulan saja. Dan Gokyo Yi dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini dia telah memberi sugesti psikologis pada dirinya sendiri. Efeknya sangat mendalam, bisa dibilang telah mengakar kuat dalam dirinya. Oleh sebab itu, ketika Gokyo Yi bertemu dengan Yi-Chen lagi, dia mulai berperan seolah-olah dirinya benar-benar tunangan Yi-Chen. Saat tidur tadi malam, Gokyo Yi bahkan mulai membayangkan mereka akan segera kembali ke Yanjing untuk melaksanakan pernikahan.
Kini saat bertemu Yichen, hati gadis remaja yang selama ini dia simpan untuk meledak, Yukiyi berlari kecil ke arah Yichen, mencengkram lengannya sambil berkata, "Kakak Yichen, hari ini aku akan kembali ke Yanjing. Apakah kamu tidak rela aku pergi?" Yichen berkata sambil tersenyum, "Kamu harus pulang. Selain itu, kamu juga harus ikut latihan gala festival musim semi. Semua orang di seluruh negeri sedang menunggu penampilanmu di gala festival musim semi." Yukiyi bergumam tidak puas. "Jawabanmu tidak selaras dengan pertanyaanku. Yang aku tanyakan adalah apakah kamu rela aku pulang atau tidak." Yichen sebenarnya ingin bela dia rela, tapi setelah dia pikir-pikir, Gyukyuyi pasti akan marah kalau Yichen bilang begitu. Tapi dirinya juga tidak bisa bilang tidak rela, sebab Yichen sendiri sebenarnya ingin Gyukyuyi segera pulang. Jika Gyukyuyi terus-menerus berada di Jinling, hal ini akan sangat merepotkan bagi Yichen. Jika Securan tahu hubungan Yichen dengan Gyukyuyi, entah akan semarah apa dia. Jadi Yichen hanya memberikan jawaban ambigu. "Astaga, bukankah kamu pulang untuk bekerja? Toh dalam beberapa hari ke depan aku akan mengunjungi rumahmu." "Baiklah kalau begitu." Gyukiyi mengerutkan bibirnya, mengangguk dan dengan lembut, lalu berkata, "Aku tidak akan memberitahu ayahku. Nanti biar kamu saja yang datang dan memberitahukan kejutannya." Chen memberitahukannya memberikannya kejutan. Ichen berkata, "Baiklah, jangan beri tahu paman dulu." Para staf sudah melakukan pemeriksaan sebelum lepas landas. Cendoko juga sudah membawa koper pribadi Gyukyuyi dan naik terlebih dahulu ke pesawat jet pribadi. Gyukyuyi berdiri di luar pintu kabin pesawat, kemudian dengan samar melihat figur tinggi nan tampan dari seorang Yichen. "Kakak Yichen, setelah aku pergi, kamu harus ingat untuk merindukanku. Kamu mengerti?" Yichen menganggukkan kepala. Aku tahu. Kamu tenang saja, aku pasti akan merindukanmu." Yuki menambahkan, "Kamu harus selalu memperingatkan dirimu sendiri bahwa akulah tunanganmu yang asli. Wanita lain hanya lewat saja dalam kehidupanmu. Ayahku hanya punya satu anak perempuan dan di matanya hanya ada kamu. Jadi kamu tidak boleh mengecewakannya." Ichen jadi pusing untuk sesaat, tapi kemudian dia hanya bisa bergumam, "Oh, itu aku mengerti. Hei, hari sudah mulai siang. Lebih baik kamu cepat naik pesawat." Kyukyui mengiyakan dengan lirih, kemudian dengan tak rela berkata, "Kalau begitu aku pergi. Pergilah, semoga perjalananmu menyenangkan." Kyukyui mengerutkan bibir sambil menatap Yichen. Dia mengumpulkan keberanian lalu mencium pipi Yichen. Dengan tersipu-sipu, Kyukyui berkata, "Ini adalah hadiah awal untukmu." Yichen bertanya heran, "Hadiah awal untukku? Tapi kenapa?" Kyukyui berkata, "Itu hadiah awal karena kamu sudah ingat untuk merindukanku." Usai berbicara, wajah Kyukyui memerah. Dia pun masuk ke pesawat jet pribadi milik keluarga Gu. Saat pintu kabin ditutup, dia masih berdiri di sebelah pintu dan melambai ke arah Yichen. Mesin pesawat jet dihidupkan dan pesawat perlahan keluar dari hanggar. Yichen menghela napas lega. Dia bergegas sambil ke tempat parkir dan langsung melaju ke pusat kota. Yichen berangkat ke pusat kota. Dia segera menelepon Chen Jekai. Yichen berkata, "Chen Jekai, bantu aku memeriksa apakah ada produk kosmetik perawatan wajah mewah yang terbuat dari kaviar dan fungsinya untuk anti penuaan." Chen Jekai berkata, "Merek seperti itu memang ada dan dijual di Hotel Buckingham Palace. Merek perawatan kulit mewah kelas dunia itu jauh lebih baik daripada merek La Mer." Yichen bertanya penasaran, apakah Hotel Buckingham Palace masih menjualnya? Chen tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Anda tidak pernah tinggal di Hotel Buckingham Palace, jadi Anda mungkin tidak begitu paham mengenai bagian-bagian dari Hotel Buckingham Palace. Di bagian departemen pelayanan tamu, kami memiliki mall kelas atas yang menyediakan semua kebutuhan Anda. Di sana ada mereka ternama seperti Hermes, Dior, dan Chanel. Hotel tersebut juga merupakan tempat bermain mewah yang sangat populer di dunia ini. Ada akomodasi lengkap, tempat makan, hiburan, dan berbelanja. Kami berusaha menyediakan pelayanan untuk pelanggan kelas atas hanya dalam satu atap supaya bisa menghemat energi saat berjalan-jalan."
Chen tiba-tiba tersadar dan berkata, "Kebetulan sekali, kalau begitu bantu aku membeli 3 paket kosmetik kaviar itu dan suruh orang mengirimkannya padaku di gimnasium Jinling." Ketika Chen Jikai berburu membelikan Chen kosmetik, Chen sendiri sudah sampai di gimnasium Jinling. Hari ini perlombaan sudah sampai pada babak semifinal. Pada pertandingan yang lalu, Qin Oksu berhasil mengalahkan Joanna. Hal tersebut membuat kehebohan di internet dan perlombaan ini pun seketika menjadi sangat terkenal. Alhasil pertandingan semifinal kali ini benar-benar menarik perhatian penonton dari seluruh dunia. Bahkan di luar gimnasium Jinling, banyak penonton yang rela membayar tiket dengan harga tinggi dengan melihat Qin Oksu maju ke babak final. Di luar area gimnasium, iklan pil pencernaan Shaolin telah dipasang dengan begitu megah. Karena mereka adalah sponsor utama, maka elemen pengiklanan mereka ada di mana-mana. Cukup keluarkan kamera untuk mengambil gambar dan kamu sudah bisa melihat iklan pil pencernaan Shaolin dalam gambar yang kamu ambil itu. Selain itu, stasiun televisi yang menayangkan kompetisi tersebut selalu menampilkan logo pil pencernaan Shaolin di pojok kanan bawah layar televisi. Yang lebih hebat lagi adalah banyak pembuat konten menggunakan ponsel mereka untuk menyiarkan secara langsung kepada pengguna internet di platform siaran langsung. Hal ini juga membuat penyebaran iklan pil pencernaan Shaolin semakin luas. Bisa dibilang pil pencernaan Shaolin langsung bisa dilihat oleh orang banyak dalam sekali waktu. Hal ini membuat Kobayashi Jiro senangnya bukan main. Pada awalnya dia berpikir bahwa kompetisi ini tidak akan menarik perhatian banyak orang. Kebetulan pasang iklannya juga dijual murah. Tapi siapa yang menyangka bahwa Qin Oksu bisa membuat kompetisi ini tiba-tiba menjadi populer. Dirinya telah menghasilkan banyak uang kali ini. Setelah Chen tiba di gimnasium, dia pergi ke ruang pemain di bagian belakang. Begitu Chen memasuki ruangan, Qin Oksu sedang melompat-lompat di tempat latihan untuk melakukan pemanasan. Di sana juga ada Qin Geng dan Qin Aodong. Melihat Chen masuk, Qin Oksu bergegas maju dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Tuan Ji, Anda sudah datang." Chen mengangguk sambil tersenyum. "Oksu, bagaimana perasaanmu hari ini?" Qin Oksu lekas menjawab, "Master Ji, perasaanku saat ini benar-benar sedang baik. Anda tenang saja, aku pasti akan memenangkan kompetisi ini." Chen mendengus dan tertawa. Aku rasa dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada seorang pun di kompetisi ini yang dapat menandingimu. Jadi yang harus kamu khawatirkan adalah bagaimana cara memainkan kompetisi ini dengan lebih indah. Kinosu tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan bertanya, "Tuan Ji, oh salah pelatih Ji, bagaimana menurut Anda aku bisa memainkan kompetisi ini dengan lebih indah?" Chen berkata santai, "Mudah sekali, sama dengan yang waktu itu, kalahkan dalam satu serangan." Menurut Chen, cara sempurna untuk memenangkan kompetisi antar seniman bela diri adalah menang dengan satu serangan saja. Pertarungan dengan 300 ronde tentu saja akan terlihat memuaskan. Tapi jika seorang petarung membutuhkan waktu yang lama baru bisa menang, itu membuktikan bahwa kekuatan kedua belah pihak jaraknya tidak jauh, bahkan mungkin seimbang. Kekuatan Qin Oksu saat ini sudah jauh melampaui para pesaingnya. Hanya saja dia masih kurang dalam hal taktik. Jika Qin Oksu mengumpulkan lebih banyak pengalaman, kemampuan bertarung di Qin Oksu yang pasti dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Qin Oksu merasa sedikit tidak yakin, tetapi melihat Yi Chen yang sangat percaya pada dirinya, Qin Oksu pun mengangguk dan dengan tegas berkata, "Pelatih, tenang saja, aku akan berusaha sekuat tenaga." Saat itu di ruang yang satunya, itu Nanako terbalut selimut dan sedang menutup mata sambil mengumpulkan energi. Tanaka Koichi dan Kobayashi Jiro ada di sampingnya. Tanaka Koichi sedang memegang ponsel di tangannya. Dia sedang melakukan panggilan video dengan Yamamoto Kazuki yang kini terbaring di ranjang.
Akan tetapi Yamamoto Kazuki yang berada di ujung lain telepon sama sekali tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap muridnya tersayang melalui lensa ponsel Tanaka Koichi. Yamamoto Kazuki khawatir mental itu Nanako akan runtuh. Bagaimanapun, kemunculan Yichen telah menumbangkan pemahaman di antara guru dan murid tersebut, juga membawa pukulan berat bagi semangat keduanya. Meski demikian, Yamamoto Kazuki tetap berharap Ito Nanako bisa bermain dengan baik. Bahkan meskipun kali ini Ito Nanako tidak bisa memenangkan kompetisi berdasarkan kekuatan yang Ito Nanako miliki, tidak masalah mendapatkan juara kedua. Tetapi jika Ito Nanako tidak bermain dengan baik, juara kedua pun tidak akan bisa dia dapatkan. Untung saja melalui panggilan video tersebut, Yamamoto Kazuki tidak menemukan ada yang aneh dari Ito Nanako. Ito Nanako bukan tipe pemain yang selalu menunjukkan semangat berlebihan. Jadi sebelum berkompetisi dimulai, dia biasanya sangat pendiam dan suka menutup mata untuk mengumpulkan energi seperti sekarang. Melihat waktunya hampir tiba, Tanaka Koichi pun berkata, "Nona, waktunya tinggal 5 menit lagi." Itu Nanako membuka matanya dan mengangguk perlahan. "Aku tahu," Tanaka Koichi berkata lagi. "Nona, aku sedang membuat panggilan telepon dengan pelatih Yamamoto. Apakah Nona ingin menanyakan sesuatu kepada beliau?" Dengan itu, Tanaka Koichi segera mengganti kamera dan mengarahkan ponsel kepada itu Nanako. Saat ini, itu Nanako yang melihat gurunya terbaring lemah di ranjang rumah sakit berkata dengan penuh hormat, "Guru, bagaimana perasaan Anda sekarang?" Yamamoto Kazuki menertawakan dirinya sendiri. "Masalah terbesarnya adalah aku tidak bisa merasakan apapun." Itu Nanako cepat-cepat meminta maaf. "Maafkan aku, guru, aku tidak sengaja." Yamamoto Kazuki tersenyum samar dan berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah menerima takdirku." Usai berkata demikian, Yamamoto Kazuki meninggikan suaranya dan berkata dengan tegas, "Nanako, pertandingan hari ini sangat penting bagimu. Bisa atau tidaknya kamu mendapatkan medali emas tergantung apa kamu bisa memenangkan pertandingan kali ini atau tidak. Guru bukannya ingin mematikan semangatmu, tetapi kamu bukan tandingan Kin Oksu, tapi asalkan kamu bisa bermain dengan baik di pertandingan kali ini, maka medali perak akan kamu dapatkan." Peraturan empat besar putaran empat besar ini adalah mereka harus bertarung dua-dua. Dua pemenang akan bertarung untuk merebutkan juara satu dan dua. Dua yang kalah akan bertarung untuk merebutkan juara ketiga. Dengan kata lain, asalkan aku bisa menang hari ini, setidaknya dia bisa mendapatkan medali perak. Ketika itu Nanako mendengar hal ini, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh lalu berkata, "Guru, aku sadar bahwa diriku bukanlah tandingan Kin Oksu, tapi aku akan berusaha keras untuk menyelesaikan bisa sisa pertandingan ini dengan baik. Aku tidak akan mempermalukan guru." Yamamoto Kazuki berkata dengan penuh kelegaan, "Bagus sekali. Setelah memenangkan pertandingan kali ini, pada pertandingan berikutnya selain harus mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan Kin Oksu, kamu juga harus membuat Yichen mengakui kekuatanmu. Kemudian ambil kesempatan dari bertarung melawan Kin Oksu dan minta Yichen menjadi gurumu. Mohonlah padanya." Dan aku tersenyum pahit. Guru Yichen tidak bisa menerimaku sebagai muridnya. Yamamoto Kazuki berkata kebingungan, "Menurutku tidak akan ada orang yang menolak murid berbakat sepertimu. Yichen pasti juga seperti itu. Alasan apa yang membuatnya sampai menolakmu?" Itu Nanako menggelengkan kepala sambil berkata, "Karena aku adalah orang Jepang." "Apa?" Yamamoto Kazuki mengernyitkan alis dan bertanya. "Yichen merendahkan kita sebagai orang Jepang." Itu Nanako berkata, "Bukan merendahkan, hanya saja dia bilang orang Tiongkok telah mengajarkan banyak hal kepada orang Jepang, tapi orang Jepang malah membuat jahat kepada orang Tiongkok selama 300 tahun belakangan." Jadi ketika Yamamoto Kazuki mendengar ini, dia hanya bisa menghela napas dan berkata, "Yichen adalah seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Sebelum kita bertemu dengannya, kita hanya duduk dan memandang dunia dengan cara yang sempit. Tetapi setelah melihat kekuatannya, dan jika kita tidak memiliki kesempatan mempelajari ilmunya yang sangat tinggi itu, aku merasa semua usaha kita bertahun-tahun ini sia-sia." Itu Nanako juga merasa sangat menyesal. Tahu bahwa dirinya telah memandang dunia dengan cara yang sempit, dia benar-benar ingin keluar
ke kesempitan itu dan melihat dunia lebih luas lagi. Yi-chan tidak memberikannya kesempatan tersebut. Melihat ekspresi sedih di wajah itu Nanako, Yamamoto Kazuki cepat-cepat berkata, "Nanako, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah itu. Pertama-tama kamu harus memenangkan pertandingan ini dulu. Sisanya akan kita diskusikan nanti." Itu Nanako mengangguk dalam-dalam. Kemudian segera berkata kepada Yamamoto Kazuki, "Guru, aku naik dulu ke arena." "Pergilah," Yamamoto Kazuki berkata sambil memberikan dorongan. "Kamu harus menunjukkan semua kemampuanmu dan pertandingan ini tidak peduli apakah Yi-chan bersedia menerimamu menjadi murid atau tidak. Kamu harus menunjukkan kekuatanmu padanya. Jadi pada pertandingan kali ini kamu harus bermain dengan indah." "Bermain dengan indah?" "Benar," Yamamoto Kazuki berkata dengan tegas. "Dan aku ketika Kin Oksu mengalahkan Jona dengan sekali serangan pada pertandingan yang lalu, mereka langsung menjadi topik hangat di internet. Aku berharap kamu juga bisa mengerahkan seluruh tenagamu dan memberikan satu pukulan telak untuk lawanmu." Itu Nanako menghela nafas dan berkata, "Guru, Michele adalah pemain unggulan kedua. Kami berdua juga pernah bertarung. Meskipun aku selalu menang setiap kali melawannya, tapi aku harus melalui pertarungan yang sengit. Sangat sulit bagiku untuk mengalahkannya hanya dalam sekali serangan." Yamamoto Kazuki berkata, "Meskipun tidak bisa mengalahkannya dalam satu pukulan, sebisa mungkin kalahkan dia di ronde pertama. Kamu harus menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya kepada Yi-chan, buat dia mengakuimu. Meskipun seumur hidup dia tidak mau menerima menjadi muridnya, kamu juga harus membuatnya mengerti bahwa talentamu jauh di atas Kin Oksu. Buat Yi-chan merasa rugi karena tidak menerimamu sebagai murid." Itu Nanako segera berkata dengan penuh tekad, "Aku mengerti, Guru." 1 menit kemudian, 4 pemain yang bergabung dalam semifinal sudah bersiap di jalan mereka masing-masing, menunggu untuk segera keluar ke arena pertandingan. Kinosu dan Ito Nanako memiliki pemikiran yang sama, berusaha menang dalam satu pukulan. Buat Jichen mengakui kekuatan mereka. Setelah menyelesaikan sambutan awalnya, pembawa acara mengumumkan, "Pertama-tama mari kita sambut pemain Tiongkok kita, Kin Oksu." Kin Oksu menarik napas dalam-dalam dan keluar terlebih dahulu dari lorong menuju ke arena. Selanjutnya, pembawa acara kembali mengumumkan yang berikutnya, "Mari kita sambut lawan Kin Oksu pada pertandingan kali ini, yaitu pemain dari Australia, Victoria." Setelah pembawa acara mengatakan itu, seorang pemain wanita Australia berambut pirang ikut berjalan keluar dari lorong. Ekspresi pemain Australia itu agak sedikit gugup. Dari sikapnya bisa dilihat bahwa dia lebih lemah dibandingkan Kin Oksu. Sepertinya Victoria sama sekali tidak percaya diri pada pertandingan hari ini. Berikutnya, pembawa acara memanggil nama itu Nanako dan musuhnya yang berasal dari Amerika, yaitu Michele. Baik itu Nanako maupun Michele, keduanya terlihat sangat tenang. Pandangan mata mereka juga dipenuhi keinginan untuk memenangkan pertandingan ini. Michele awalnya adalah pemain unggulan kedua dari kompetisi ini dan kekuatan tidak jauh lebih lemah dari Nanako. Setelah menonton Kin Oksu dalam pertandingan yang lalu, Michele menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan kali ini. Alhasil dia dan itu Nanako memiliki strategi yang sama. Mereka berusaha keras untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini dengan mengantongi medali perak. Bahkan Michele berpikir jauh lebih realistis. Michele merasa asalkan dirinya memenangkan pertandingan kali ini, nanti tiba saatnya Michele akan melawan Kin Oksu, dirinya akan langsung mengaku kalah di tempat. Bukan hanya tidak akan mempengaruhi fakta bahwa dirinya telah memenangkan medali perak, tetapi juga menghindarkannya dari resiko cedera. Bagaimanapun juga, kekuatan Kin Oksu pada pertandingan kemarin terlalu kuat. Michele takut jika dirinya bertemu dengan Kin Oksu di final, Michele akan terluka parah akibat serangan Kin Oksu. Seorang atlet harus berpartisipasi dalam banyak pertandingan dalam setahun, dan kalah satu sebenarnya tidak begitu menyakitkan. Tetapi jika atlet tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan selama 1 tahun karena cedera, maka dia sungguh merugi. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat di sini sangat menghibur, sangat
sangat-sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di video selanjutnya di part berikutnya.